Akhirnya teman-teman hadir lagi 3 pengamat sepak bola Indonesia yang selama ini kita tahu bahwa mereka sangat mengkritisi para pelatih timnas Indonesia. Nah, saat ini mereka hadir lagi untuk mempertanyakan kualitas dari seorang John Herdman setelah PSSI resmi menunjuk John Herdman untuk melatih timnas Indonesia. Siapakah mereka teman-teman? Tetap stay, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pendukung setia timnas Indonesia? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman sekalian, kita sama-sama sebagai pendukung timnas Indonesia sudah mengetahui bahwa timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia saat ini sudah memiliki pelatih baru, yaitu John Herdman, yang namanya sudah resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Walaupun saat ini belum secara resmi diumumkan ke publik, akan tetapi dia yang sudah dipastikan akan melatih Jai Izzat dan kawan-kawan. Sesuai dengan jadwal, hari ini sebenarnya dia akan diperkenalkan ke publik lewat preskon. Akan tetapi mungkin karena faktor cuaca, ada informasi bahwa kondisinya kurang fit, maka ditunda besok. Hari Selasa baru dia akan diperkenalkan ke publik lewat preskon. Namun di sini teman-teman, menariknya setelah dia resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, ada 3 sosok pengamat sepak bola Indonesia yang sudah mulai hadir dalam tanda kutip, sudah mulai berkoar-koar mempertanyakan kualitas daripada seorang John Herdman. Yang pertama ada Coach Justin. Dia hadir dengan statementnya yang berbunyi, level pelatih baru timnas Indonesia John Herdman itu masih ada pada kasta 3-4. Yang menjadi pertanyaannya teman-teman, terus Patrick Kluivert ada di kasta keberapa? Patrick Kluivert yang gajinya selangit, dia bawa perubahan apa terhadap timnas Indonesia? Nah, dari apa yang dia sampaikan, berarti secara pribadi saya bisa berasumsi bahwa dia ragu dengan kualitas seorang John Herdman. Memang betul, tidak bisa dilihat daripada CV-nya, akan tetapi PSSI sudah menyaring semua nama yang menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia, pilihannya jatuh kepada John Herdman. Berarti John Herdman yang menjadi pelatih, bisa dibilang pelatih yang dominan, yang terpilih untuk bagaimana bisa melatih timnas Indonesia. Akan tetapi seorang Coach Justin meragukan kemampuan daripada seorang John Herdman. Nah, itu haknya dia teman-teman. Namun saya secara pribadi merasa bahwa dengan statement-statement seperti ini, mereka seakan-akan dalam tanda kutip, ya boleh dibilang ingin agar sepak bola kita ini tetap stuck di tempat. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua ada Bung Towel. Bung Towel bilang bahwa strategi John Herdman saat melatih Kanada belum tentu manjur di Indonesia. Betul apa yang dia sampaikan. Tidak ada salahnya, karena memang setiap pelatih itu punya nasib beda-beda. Kalau dia berhasil di Kanada, belum tentu berhasil di Indonesia. Akan tetapi teman-teman, walaupun dia baru datang, dia belum bekerja, kita sudah lontarkan bahasa seperti itu. Berarti seakan-akan kita meragukan kemampuan dia. Nah, ini yang disampaikan oleh Bung Towel. Saya secara pribadi meyakini dengan semua dukungan yang ada, baik itu pihak federasi, kita sebagai pendukung, kemudian dengan kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia, saya yakin dan percaya sedikit demi sedikit Indonesia akan berkembang di tangan John Herdman berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Karena dia ini seorang pelatih yang dijuluki pelatih bunglon. Strategi dia itu tidak bisa dibaca. Kemudian dia ini juga dikenal sebagai seorang motivator. Selain dia jadi pelatih, dia juga bisa memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak yang dia didik. Dalam hal ini, tim yang dia tangani. Nah, yang ketiga teman-teman, ada Akmal Marhali, yang dia bilang bahwa kurikulum vitae John Herdman tidak menjamin timnas bisa berprestasi. Ini sama saja sebenarnya. 3 bahasa ini sama sebenarnya. Akan tetapi mereka menyampaikan dengan versi yang beda-beda. Mereka bertiga ini seakan-akan meragukan kemampuan daripada seorang John Herdman. Nah, inilah pengamat-pengamat sepak bola kita, teman-teman. Terus yang menjadi pertanyaan yang saya tanyakan kemarin, sebelum datangnya John Herdman, Patrick Kluivert kalian kemana? Apa yang kalian bicarakan tentang seorang Patrick Kluivert? Dia datang dengan gaji yang selangit, akan tetapi hasil yang dia berikan terhadap timnas Indonesia nihil.
tapi kalian pada menghilang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di situ. Sekarang John Herdman yang pelatih yang dia datang ke Indonesia saja, penjemputannya itu tidak semewah atau tidak seheboh Patrick Kluivert yang ditunggu berjam-jam di bandara. Dari gajinya sudah bisa diketahui. Dia latih 2 tim, timnas senior dan timnas U23, dia hanya menerima gaji kurang lebih 670 juta per bulan, karena 40.000 US dollar. Nah, dari situ. Padahal CV-nya di atas Patrick Kluivert jauh. Memang betul, CV itu tidak menjamin kesuksesan sebuah tim, tapi dengan pengalaman dia, yang dia sudah berlatih berbagai macam timnas, ya pastinya dia akan adopsi itu bawa ke timnas Indonesia. Intinya kita sebagai rakyat Indonesia memberikan support, memberikan dukungan, dan kita boleh berharap, tapi jangan terlalu memasang ekspektasi kita terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Nah, teman-teman sekalian, oke? Jadi menurut teman-teman, pendapat teman-teman seperti apa tentang 3 pengamat kita yang sudah mulai hadir untuk bagaimana berkoar-koar lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.